Halo, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Ada saya kembali Aryan Surya nih, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, kalau kita bicara soal kehidupan biasanya ada aja masalah yang entah kenapa selalu buat kita sedih atau kesel ya. Nah sekarang, ayo dong semangat yuk, kan sudah ada Podcast Pagi. Coba deh, biar kamu semangat, coba tuliskan di komentar. Terima kasih, ternyata Tuhan itu baik loh kepada saya. Saya bersyukur. Coba tuliskan itu di komentar. Enak gak dadanya? Pasti terasa lebih ringan kan? Ada sebuah rahasia sukses yang lucunya belum pernah dikasih tahu sama orang lain, termasuk sama guru-guru kita nih. Nah, apa sih Mas rahasia sukses yang mungkin pengen Mas Aryan berikan lagi? Emang masih banyak ya? Ada. Dan rahasia sukses ini melengkapi video-video Pagar Kehidupan yang lain. Jadi, yuk kita bahas. Sekali lagi, ini bukan teori belaka, tapi ini bisa kamu praktekkan. Halo teman-teman, masih ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ya, kalau kita bicara tentang sukses, ya semua materi di Pagar Kehidupan ini adalah kaitannya dengan kesuksesan hidup. Tapi, ada sebuah hal yang bikin saya ini gatel. Gatelnya bukan gatel pengen garuk ya, bukan. Gatelnya justru karena gemes. Kenapa hal sederhana seperti yang akan saya bahas ini kok belum pernah dikasih tahu siapa-siapa ya? Padahal hal ini sederhana banget, tapi justru paling penting dan paling dasar kalau kita ingin sukses. Yuk kita bahas. Mas, kalau kita mau sukses itu susah nggak sih Mas? Soalnya nih saya diajarin di kampus dan di sekolah, sukses itu perjuangan. Bener nggak Mas? Kalau saya ditanya kayak gitu, udah nggak kehitung deh berapa kali. Dan jawaban saya selalu sama. Tolong dengerin. Untuk mencapai sukses itu sebenarnya memang butuh perjuangan. Tapi perjuangannya itu nggak perlu lebay. Perjuangannya itu justru nggak akan berarti apa-apa kalau kita tidak memperhatikan aturan dasarnya. Apa Mas aturan dasarnya? Aturan dasar dari kesuksesan adalah, tolong dengerin, kita butuh sadar sesadar-sadarnya. Semakin kita sadar sesadar-sadarnya, semakin kita gampang untuk mencapai kesuksesan hidup. Saya ulangi ya. Semakin kita sadar sesadar-sadarnya, semakin mudah seizin Tuhan kita akan mencapai kesuksesan dalam hidup. Nah ini dia nih, pertanyaannya pasti sama. Mas, maksudnya sesadar-sadarnya itu gimana Mas? Saya kurang sadar apa, orang saya udah bangun kok? Bukan sadar karena kamu bangun, bukan itu maksud saya. Maksud saya gini, kebanyakan di antara kita adalah manusia yang tidak sadar di saat kita mengambil keputusan. Ketika kita mengambil keputusan, rata-rata kita cuma ngikutin orang kiri kanan kita ngambil apa. Bener apa enggak? Udah nggak usah pura-pura bingung deh. Nah, sekarang saya tanya nih ya. Kita lihat diri kita sendiri. Pernah nggak kita ngelawan arus naik motor, tapi nungguin orang duluan maju? Ayo, siapa di antara kamu kalau secara jujur pernah naik motor ngelawan arus ketika ada orang lain ngelawan arus juga? Coba, ayo. Yang kedua, pernah atau tidak kamu makan di rumah makan, belum tahu enak atau enggak, tapi karena rame aja Mas, saya ikut-ikutan deh datang. Pernah atau tidak seperti itu, jujur? Yang terakhir, sekarang bagi kamu yang kuliah nih, jujur pada saya, ayo. Itu milih jurusan kuliah ini, kenapa? Oh, kayaknya banyak temen yang ikutan ya. Kenapa milih kuliah daripada nggak kuliah? Oh, biar selamat. Karena yang lain juga kuliah Mas. Saya nggak pengen nggak selamat. Kalau mereka milih kuliah, saya juga kuliah Mas. Kenapa? Biar selamat aja. Nah itu dia.
Kebanyakan di antara kita milih jalan hidup cuman ikut-ikutan doang. Sekarang saya mau nanya, bisa nggak sih kita menjadi diri kita sendiri kalau kita kebanyakan ngikutin kiri kanan? Jawab deh, bisa nggak? Nggak bisa. Dan mungkin nggak sih sukses itu dalam hidup bisa tercipta kalau kita cuman pelangak-pelongok lihat kiri kanan terus ngikutin? Bisa nggak? Nggak bisa. Saya kasih tahu ya. Orang yang sukses itu adalah orang yang dia punya kesadaran penuh kenapa dia mengambil jalan ini. Saya ulangi, orang yang sukses atau berpotensi besar untuk sukses adalah orang yang dia bertanya kenapa sebelum dia mengambil keputusan A, B, dan C dalam hidupnya. Betul. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Izinkan saya ingin membedah kamu. Ya, saya ingin membedah kamu tapi tidak menggunakan pisau. Tapi izinkan saya untuk masuk ke dalam batin kamu, membedah dirimu sedikit demi sedikit menggunakan kata-kata saya. Oke? Sekarang, coba. Dimanapun kamu menonton video ini, dimanapun, saya mau nanya, kenapa diri kamu bisa ada di tempat ini? Coba jawab dalam hati, kenapa? Oh, karena mungkin kamu bekerja di tempat ini, atau karena mungkin memang kamu kuliah atau sekolah di tempat ini. Oke, karena mungkin memang ini rumah saya, Mas. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang sedang kamu kerjakan sambil menonton video saya ini? Jawab dalam hati saja. Apa yang kamu kerjakan? Nah, ini pertanyaan mautnya. Kenapa kamu mengerjakan hal yang kamu kerjakan saat ini? Pernah nggak kamu berusaha bertanya, kenapa ya kok saya sampai saat ini memilih untuk melakukan ini? Pernah nggak kamu bertanya begitu atau pura-pura nggak mau tanya karena takut menerima kenyataan? Coba, lihat dari kamu. Sekarang kamu jujur sedang mengerjakan sesuatu kan? Bagus. Pertanyaannya, kenapa kamu mengerjakan itu? Atas kesadaran penuh kamu memilih untuk mengerjakan ini, atau jangan-jangan mohon maaf, kamu mengerjakan ini tiba-tiba nggak tahu aja Mas, tiba-tiba saya udah di sini aja, tiba-tiba saya ngelakuin ini aja, saya nggak sadar juga Mas. Loh, kok saya lagi di sini ya? Loh, kok saya melakukan ini ya? Loh, kok tiba-tiba saya ada di sini, saya di mana nih? Bahaya itu. Coba ketuk dulu pipinya, yo. Bangun. Sadar nggak nih kita sekarang lagi di mana? Sadar nggak kamu lagi ngelakuin apa coba? Kalau sadar, buktinya apa? Kasih tahu kepada saya kenapa kamu memilih untuk mengerjakan ini. Kenapa? Oh, ada alasannya ternyata ya. Apa alasannya? Karena pengen cari duit, oke. Karena pengen pintar, oke. Karena memang ingin melayani keluarga, mungkin lagi di dapur, lagi di rumah, betul. Bagus. Tapi maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah, apakah kegiatan yang kamu pilih saat ini itu murni pilihan kamu atau dirimu terpengaruh orang lain? Titik. Coba renungkan. Bagi kamu yang kuliah sekarang, saya mau nanya, kenapa kamu milih kuliah? Apakah karena kamu itu takut tidak bisa menjadi orang berhasil karena kiri kananmu pada kuliah, jadi kamu kuliah aja gitu? Atau memang benar kamu ingin kuliah karena dirimu yang mau? Pertanyaan kedua masih buat yang kuliah. Kenapa dirimu memilih jurusan ini? Karena apa? Sebutin alasannya. Oh, apakah karena teman-temanmu banyak di situ? Atau karena nggak mau pusing, yang penting kuliah aja Mas, biar orang tua seneng? Atau karena dirimu suka dengan jurusan ini, tidak peduli seberapa populer jurusan ini di mata orang lain? Jujur kepada saya, apa pilihan kamu memilih kegiatan ini? Nah, itu loh maksud saya. Kalau kita pengen jadi orang sadar menuju kesuksesan, jangan apa-apa asal diambil, jangan apa-apa asal maju. Tanya dulu. Kenapa saya harus belok kanan? Kenapa tidak belok kiri? Kenapa saya harus belok kiri? Kenapa tidak belok kanan? Kenapa saya harus lurus? Kenapa tidak boleh mundur? Banyak
banyak bertanya sebelum kita mengambil keputusan. Itu ciri khas dari orang sadar. Loh mas, pertanyaannya gini mas, saya mau nanya. Apa kaitannya kesadaran seseorang dengan kesuksesan? Ini hal baru nih buat saya mas. Apa kaitannya? Gini kaitannya. Orang itu tidak akan bisa menjadi berbeda kalau dia mengikuti orang lain. Saya ulangi. Orang itu tidak akan bisa menjadi berbeda ketika orang itu hanya mengikuti arus kemana orang lain melangkah. Benar? Nah sekarang, orang sukses itu apa sih? Orang sukses itu pada dasarnya adalah orang yang berani mengambil langkah berbeda walaupun arusnya harus berlawanan. Itu orang sukses. Benar. Di saat orang lain kerja dari pagi sampai malam, hati kamu berkata, saya bukan di situ tempatnya. Saya akan melakukan apa yang hati saya mau. Nggak peduli orang kiri kanan nganggap kamu pengangguran, kek. Tidak peduli ada pertanyaan dari orang tua, nanti kamu mau makan apa, bekerja seperti ini. Kamu tetap di jalan yang hati kamu mau. Itu definisi kesadaran. Dirimu tahu kenapa saya memilih ini sebagai pilihan saya. Sekarang tanyain, kenapa? Kenapa saya milih dia sebagai pasangan saya? Kenapa saya harus milih dia sebagai pasangan saya? Kenapa saya milih dia sebagai teman saya? Kenapa dia harus saya pilih sebagai teman dekat saya? Kenapa saya milih dia sebagai partner bisnis saya? Apa alasan saya memilih dia sebagai partner bisnis saya? Kenapa saya memilih ini sebagai karir saya? Apa alasan saya memilih ini sebagai karir saya? Kenapa saya memilih perusahaan itu sebagai tujuan saya berkarir? Apa alasan saya memilih perusahaan itu sebagai karir saya? Tanyakan semuanya. Tanyakan semuanya. Termasuk ke dalam hal-hal yang selama ini tabu untuk ditanyakan. Kenapa saya memilih agama ini untuk saya yakini? Kenapa saya memilih untuk mematuhi orang-orang dengan memiliki dandanan rambut seperti ini? Kenapa saya memilih untuk menggunakan baju seperti ini? Kenapa saya memilih untuk menggunakan mungkin sepatu seperti ini? Tanyakan semuanya. Dari situ kamu akan merenung bahwa lebih banyak mana dari pertanyaan tadi. Apakah jawabannya adalah jawaban yang sesuai dengan hati saya pilihannya? Atau karena orang lain yang berusaha mengatur saya, mengkontrol saya? Teman-teman, rahasia kesuksesan itu adalah nomor 1, jangan berikan diri kita kesempatan untuk dikendalikan orang lain. Saya ulangi. Aturan pertama untuk menjadi sukses, jangan berikan diri kita kesempatan untuk dikendalikan orang lain. Selama tujuan kita itu halal, baik di mata Tuhan, baik di mata hukum negara, lakuin aja. Mau ada orang nakut-nakutin tentang masa depan kamu. Nah ini paling sering nih. Mas, saya itu sebenarnya pengen mas kuliah jurusan X. Terus kenapa nggak mau? Karena saya takut mas. Takut apa? Kata orang tua saya kalau kuliah jurusan X nanti saya mau kerja apa? Teman-teman saya kuliahnya pada jurusan Z mas. Saya nggak suka jurusan Z mas. Saya pengennya jurusan X. Tapi saya takut karena banyak yang bilang mas, kalau kuliah jurusan X nanti kerjanya kerja apa? Pernah nggak kamu ditakut-takuti seperti itu? Tolong jawab, pernah? Oh pernah. Saya yakin bahkan sering. Kamu umur 35 belum nikah. Hati-hati loh nanti jadi perjaka tua loh. Hati-hati loh nanti jadi perawan tua. Aduh nanti nih ya. Kalau kamu nikahnya umur segini, nanti kalau punya anak udah susah loh. Penyakitnya banyak loh. Begini begitu. Pernah nggak ditakut-takutin gitu? Walaupun mungkin ada ya. Yang mereka katakan itu ada benernya juga. Tapi banyak salahnya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Semua keajaiban itu bisa terjadi kalau Tuhan mengizinkan, benar nggak? Kenapa sih kok kita harus takut? Kenapa sih kok kita harus mengikuti arus hanya karena kita takut? Coba lihat KTP kamu deh. Iya, lihat KTP kamu. Benar nggak di KTP itu ada agamanya? Ada agamanya nggak? Kalau ada agamanya, berarti kita semua ini bertuhan dong. Kenapa kita takut kalau kita itu bertuhan? Kenapa kita mengkotak-kotakan hidup kita seolah-olah kita itu ateis?
Kenapa kita itu takut seolah-olah kita nggak yakin bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha besar? Kenapa sih? Sekarang ayo, kalau diri kamu udah bosan jadi orang nggak sukses-sukses, nomor 1, tanyakan dulu itu semua. Pilihlah segala sesuatu sesuai dengan pilihan hatimu. Jangan biarkan dirimu dikendalikan orang lain siapapun mereka. Kamu berhak untuk menentukan pilihan hatimu. Itu rules nomor 1. Peraturan yang utama. Jangan biarkan dirimu dikendalikan orang lain. Nah, sekarang gini, Mas, kalau begitu apakah kita harus melawan mereka? Karena kita benar-benar nih Mas, tidak mau dikendalikan mereka. Bukan. Maksud saya bukan kamu harus melawan mereka. Tapi justru yang harus kamu lawan adalah cuma satu, bukan mereka. Siapa? Rasa takutmu yang belum terbukti. Mana buktinya rasa takut kamu itu benar? Mana buktinya? Katakan pada saya, mana? Kamu nggak berani mengambil keputusan sesuai hati, apapun itu, karena kamu takut kan? Bener nggak? Sekarang mana bukti dari rasa takutmu itu benar mana? Katakan pada saya. Nggak ada yang benar. Betul nggak? Nggak ada yang terbukti benar. Jadi yang dilawan itu bukan mereka, tapi dirimu sendiri, rasa takutmu yang terutama. Nggak usah takut, andalkan yang maha kuasa. Setiap kali kamu ingin mengambil keputusan, tanyakan, kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus milih itu bukan ini? Tanyakan berulang kali, dari situ dirimu akan mengambil keputusan secara sadar, bukan terbawa arus. Ingat, bukan terbawa arus. Sehingga dari situ kamu akan menjadi pribadi yang betul-betul kamu. Bukan pribadi yang kamu tapi agak mirip ke teman-teman kamu atau ke orang tua kamu. Benar-benar dirimu 100%. Jelas maksud saya? Itu prinsip yang saya pegang untuk menjadi sukses. Saya bisa. Kamu pun sebagai sahabat saya pasti bisa. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.